Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tadi debut ya, saya mengajar hybrid. Ternyata setelah dipraktikkan, kelihatannya saya tidak bisa mendua gitu ya, saya tidak bisa konsentrasi sekaligus kepada mahasiswa yang offline dan online gitu. Jadi terpaksa dengan berat hati tadi saya agak mengorbankan yang online sebenarnya. Jadi terutama untuk yang online, kalau tadi misalnya papan tulisnya tidak terlalu terlihat dengan jelas, gitu suara saya mungkin, kalau suara harusnya jelas ya, karena saya pakai mikrofon yang wireless gitu, jadi harusnya sama aja sama kalian dengar sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya coba bahas ulang secara singkat apa saja yang tadi siang dipelajari oleh teman-teman kalian yang offline. Yang pertama adalah ketika saya memberikan kuis offline itu sebenarnya saya bisa langsung lihat dengan jelas gitu ya. Di menit-menit pertama itu hampir sebagian besar dari teman-teman kalian masih kosong gitu ya, nyaris kosong. Artinya artinya sebagian besar sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama yang benar-benar tidak paham array mudah-mudahan bukan. Yang kedua sebenarnya mungkin agak bingung karena dibungkus dengan prosedur atau function gitu ya. Nah, jadi saya putuskan untuk mengulang sedikit terkait array, jadi membahas kuis yang tadi. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita membaca dan menulis nilai ke dalam array gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan sedikit bahwa sebenarnya array itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebenarnya kalian kan sudah belajar variabel gitu ya dari awal semester kita kuliah gitu ya. Apa sih variabel? Variabel itu sudah kalian jawab juga sebelum libur kemarin gitu ya, bahwa itu adalah kita bisa anggap dia wadah untuk menyimpan sesuatu gitu kan ya. Jadi misalnya kalau saya punya variabel namanya A gitu ya, kemudian saya setel tipenya adalah integer, itu kan artinya adalah saya minta ke komputer untuk menyiapkan satu wadah gitu ya yang saya kasih nama A, kemudian saya bilang ke komputer bahwa nanti wadah itu akan saya masukkan bilangan bulat, gitu. Bukan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian misalnya kemudian saya minta komputer untuk memberi nilai misalnya 50 gitu, memasukkan bilangan 50 ke dalam variabel A. Maka kan tinggal gini aja gitu kan ya, assignment biasa gitu kan ya. Jadi kalau misalnya somewhere gitu ya saya punya variabel A, ya saya gitu kan ya. Setelah assignment ini maka nilai A-nya adalah 50. Nah, kemudian misalnya saya pengen lagi nih memasukkan A itu nilainya 85 gitu misalnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti kalian sudah tahu gitu ya, harusnya dia akan mengoverride gitu kan ya. Apa itu mengoverride? Menimpa ya. Jadi nilainya dia lupa tuh nilai, dia pernah nyimpan nilai 50 gitu ya. Pokoknya yang dia tahu adalah sekarang saya menyimpan nilai 85 gitu. Saya nggak bisa ditanya berapa nilai saya sebelumnya gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau saya melakukan print di sini gitu ya, mencetak, maka yang tercetak adalah 85 gitu ya. Saya nggak bisa kasih perintah print dong A yang sebelumnya gitu, nggak bisa. Nah kemudian ketika problem kalian makin lama makin besar, kalian mungkin punya kebutuhan di mana saya harus menyimpan dua angka yang berbeda tapi di variabel yang sama. Nah disitulah kurang lebih array masuk gitu ya. Jadi saya misalnya punya satu variabel namanya array gitu, yang tadinya array hanya integer aja, sekarang saya bilang ini adalah array of integer gitu. Oh sorry, saya harus kasih size-nya ya. Size-nya itu dari 1 sampai terserah, misalnya sampai 2022 di sini. Misalnya saya berarti boleh menyimpan 2022 item gitu, atau ya boleh lah segitulah ya, nggak apa-apa. 2022 item apa? Item integer gitu, integer gitu.
Yang tadinya hanya singkat, hanya integer saja, sekarang saya begini cara menuliskan bahwa tolong dong buatkan satu array gitu ya, yang isinya, yang size-nya 2022 gitu misalnya, terus nanti saya akan isi integer semua. Ini kebanyakan lah ya, cuma sekarang saya bikin misalnya berapa ya, 10 aja lah ya, 1 sampai 10 misalnya gitu ya, of integer. Nah artinya saya nanti komputer akan membuatkan namanya ARR, nanti ada 10 slot gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ya, ada 10 slot. 10 slot di mana saya bisa memasukkan nilai. Nah, kemudian saya pengen bilang, oh, ya udah saya ingin melakukan hal yang sama persis seperti tadi gitu ya. Saya mau memasukkan angka 50 dan 85 gitu. AR. Nah, sekarang saya tidak bisa hanya menulis seperti ini gitu. Kenapa? Karena sekarang ARR slotnya banyak gitu. Karena slotnya banyak, saya kasih nama biar nggak bingung. Saya kasih indeks namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak kamar juga ya, kayak kamar misalnya kamar apa? Hotel gitu. Kan bentuknya sama semua tuh ya. Ya yang rate-nya sama gitu kan, kamarnya kan besarnya sama semua, bentuknya sama semua gitu, makanya dikasih nomor biar nggak bingung kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi sekarang ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 dari variabel yang namanya sama-sama R. Nah, ketika saya bilang R itu, tolong dong komputer masukkan angka 50 ke dalam R. R di ruangan yang mana gitu pertanyaannya kan ya. Maka saya harus menspesifikasi bahwa oh ini nih ARR misalnya 1 gitu. Tolong dong disimpan di ruangan 1. Maka nanti si 50-nya akan masuk ke dalam ini gitu. Begitu pula dengan yang 85 gitu. 85-nya mau disimpan di mana? Tentu saja disimpan di tempat lain selain yang 1 karena saya pengen simpan dua-duanya tadi katanya. Misalnya di 2 gitu. Gitu ya. Jadi kalau di A saya tidak bisa menyimpan lebih dari satu nilai, sementara di array saya bisa menyimpan lebih dari satu nilai gitu. Terserah saya pengen berapa gitu. Ya, jadi sesuai dengan ini. Udah selesai seperti itu. Nah, kalian perhatikan, saya hanya mengisi 2, tapi array saya ada 10 slot gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di slide ini yang disebut sebagai 10 ini yang disebut sebagai nmax biasanya ya namanya. Sementara 2 ini kan sebenarnya panjang array-nya cuma 2 kan berarti kan? Karena isinya cuma 2 gitu ya. Panjang array-nya sebenarnya 10 gitu ya. Tapi panjang efektif lah yang diisinya sebenarnya kan 2 gitu kan karena isinya baru 2. Nah, ini disebut sebagai N biasanya. Jadi N-nya 2, N-max-nya 10. N-max itu adalah total slot yang kita punya gitu ya. R itu okupasinya lah ya kalau misalnya tadi hotel gitu ya. Dari 10 cuma 2 yang terisi. Oke? Jadi harusnya nilai N itu pasti kurang dari sama dengan N-max. Ya, maksimal cuma boleh sampai N-max. Kira-kira seperti itu bedanya, beda antara variabel dengan array gitu. Ya. Kapan saya butuh variabel, kapan saya butuh array. Mudahnya seperti itu. Saya akan coba potong video ini supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Saya akan bahas terkait baca dan menulis bilangan bulat ke dalam array di video yang selanjutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.